Assalamualaikum teman-teman. Eh, saya coba untuk menjelaskan terkait dengan bagaimana sih pembuatan break page sehingga halaman yang pertama itu berbeda halamannya dengan halaman yang kedua. Karena penomoran halaman terkadang di dalam pembuatan karya ilmiah itu berbeda antara halaman yang satu dengan halaman yang lain. Contohnya misalkan di halaman cover tidak perlu halaman, sedangkan daftar isi perlu halaman, dan seterusnya. Baik, kita langsung saja teman-teman. Yang pertama, ini ada satu contoh makalah ini, dan ini belum ada penomoran halamannya. Belum ada penomoran halamannya. Kita coba bagaimana caranya untuk membuat penomoran halaman yang berbeda pada makalah tersebut. Baik, yang pertama, untuk membedakan antara penomoran halaman di cover dengan kata pengantar, kita klik pada kata pengantar paling atas sekali. Setelah itu kita masuk di layout. Lalu kemudian kita masuk di breaks. Setelah itu baru kemudian next page. Nah, kalau kita lihat di sini, itu sudah terbagi menjadi dua section, teman-teman. Ada section 1 dan ada section 2. Ada sum as previews, ini kita nonaktifkan. Begitu pula di bagian bawahnya, kita klik go to header. Setelah itu kita nonaktifkan link to previews-nya. Nah, ini terjadi dua section antara cover dengan dengan kata pengantar itu sudah berbeda. Selanjutnya ada lagi yang kita harus pasang di sini, section yang ketiga. Karena ini di sini pendahuluan tidak boleh sama halamannya, maka kemudian kita klik di bagian atas sekali. Setelah itu kita masuk di layout, baru masuk di break phase. Setelah itu next page. Next page, kalau kita lihat di sini sudah terjadi di sini section 3 dan di sini section 2. Ini kita hilangin ini teman-teman. Sum as previews-nya ini kita nonaktifkan. Lalu kita bagian bawahnya juga di sini di bagian bawah ada juga sum as previews. Ini kita hilangkan juga. Caranya yaitu dengan go to footer, lalu kemudian kita nonaktifkan linknya. Begitu teman-teman. Selanjutnya yang kita harus bedakan berikutnya itu adalah daftar pustaka. Ini masih section 3. Daftar pustakanya juga ini teman-teman masih daftar pustaka, masih section 3. Ini kita harus masukkan ke dalam section 4. Baik, kita klik di bagian atas, lalu masuk di layout, setelah itu ke breakfast, next page. Nah, kalau kita lihat di sini, ini ada sum as previous, kita nonaktifkan. Kemudian ke go to footer, setelah itu kita nonaktifkan. Baik teman-teman, kita mulai dari halaman pertama. Di section 1 kita tidak perlu untuk membuat halaman. Nah, yang dibuat halaman itu adalah di section 2. Baik, kita klik di section 2-nya, ke atas ya. Section 2-nya kita klik, baru kemudian masuk ke insert. Setelah itu baru ke page number. Kita ingin pasang yang di bagian bawah, tengah ya. Nah, kita pasanglah di sini. Maka muncullah di sini nomor 2. Setelah itu kita ubah ini, jangan pakai nomor 2, maka kita insert. Gini dulu teman-teman ya. Kita insert lalu ke page number. Setelah itu format page number, kita ubah formatnya menjadi format halaman. Kita okekan. Nah, ini sudah berubah ya teman-teman nih. Kita lihat perjelas. Nah, itu sudah berubah. Nah, di sini mulai dari 1 karena di sini dia nyangkut, maka di sini kita ubah jadi 1. Kita format lagi kembali. Kita format kembali lagi. Kita mulai dari I1, I kecil 1. Oke, dia sudah berubah. Batasnya sampai di pembatas big bridge-nya di pembatasnya tadi. Nah, di sini di bagian pendahuluan belum ada halaman. Kita klik di bagian pendahuluan. Kita masuk di insert, page number. Kemudian kita pasang bagian bawah. Nah, masuklah di sini nomor 3. 1, 2, 3. Oke. Nah, kalau misalkan mau diformat, bisa diformat kembali misalkan jadi nomor 1, tapi nggak perlu ya. Terus kemudian di bagian akhirnya. Nah, di daftar pustaka ini sampai di sini ya, sampai nomor 11 ya. Di daftar pustakanya nggak ada halaman. Kita nggak perlu kasihkan halaman, contohnya misalkan nggak usah kita pakaikan halaman, maka ini sudah selesai untuk penomorannya. Ada yang tidak berhalaman di cover, kemudian di kata pengantar I1, kemudian masuk di pembahasan, dan seterusnya itu mulai dari nomor penomorannya.
Sampai di daftar pustaka tidak ada. Saya kira demikian teman-teman. Selanjutnya, bagaimana kalau terjadi kesalahan? Ternyata kita sudah pisahkan tetapi dia terjadi kesalahan. Maka cukup kita klik lambang ini teman-teman. Nah, di sini setelah kita klik, maka ada informasi terkait dengan section break text page yang ini. Nah, ini dihapus supaya dia menggabung kembali, maka ini dihapus. Cukup di backspace, enter. Maka secara otomatis ini sudah kembali. Kita coba ya, kita lihat ya. Sectionnya menjadi section 1. Ini section 1, ini section 1. Saya kira demikian teman-teman. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.